Hasil pertandingan Eintracht Frankfurt versus Barcelona. Barcelona bermain imbang 1-1 kontra Eintracht Frankfurt dalam partai leg pertama perempat final Liga Eropa 2021-2022 yang dihelat di De Bank Park Jumat dini hari. Frankfurt unggul lebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Ansgar Knauf. Barcelona menyamakan kedudukan lewat gol Ferran Torres. Sayang, Barca tak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Barca dan Frankfurt masih sama-sama berpeluang besar lolos ke semifinal karena masih ada laga leg kedua yang bakal dimainkan di Camp Nou pada pekan depan. Lalu di laga selanjutnya ada RB Leipzig versus Atalanta. Pertandingan sengit antara RB Leipzig versus Atalanta berakhir imbang dengan skor 1-1. Kedua tim bertemu dalam duel leg pertama babak perempat final Liga Eropa 2021-2022 Kamis hari. Dimainkan di Red Bull Arena, pertandingan berjalan intens antara dua tim yang tampil ofensif. Banyak peluang tercipta, banyak tembakan yang membentur tiang gawang. Atalanta unggul lebih dahulu lewat gol Luis Muriel pada menit ke-17 di babak pertama. Leipzig bangkit di babak kedua dan membalas melalui Willy Orban di menit ke-58. Skor imbang 1-1 bakal jadi modal kedua tim untuk duel leg kedua di Italia pekan depan. Karena tidak ada aturan gol tandang, peluang kedua tim masih terbuka lebar. Lalu di laga selanjutnya ada West Ham United versus Lyon. Hasil West Ham United versus Olympique Lyon di leg pertama perempat final Liga Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1. Main di depan publik sendiri, West Ham tampil cukup mengesankan. Namun mereka kesulitan untuk menguasai bola dengan nyaman karena high pressing yang didapat oleh tim tamu. Kebuntuan pun akhirnya bisa dipecahkan. Jarrod Bowen membawa The Hammers unggul 1-0 pada menit ke-52 usai aksinya tak mampu dihentikan oleh kiper lawan. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Lyon mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat aksi Tanguy Ndombele pada menit ke-66. Selanjutnya, laga leg 2 perempat final Liga Eropa 2021-2022 dilangsungkan di markas Lyon pada Jumat 15 April 2022 dini hari. Frank Lampard jadi manajer anyar terburuk di Liga Inggris. Everton kembali menghadapi ancaman degradasi setelah kalah dari Burnley dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Pada laga tunda pekan ke-19 Liga Inggris 2021-2022, Everton harus mengakui keunggulan Burnley dengan skor 3-2. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Turf Moor itu, Everton bahkan sudah kebobolan pada menit ke-12 melalui aksi Nathan Collins. Akan tetapi di babak kedua, Burnley berhasil melakukan comeback dengan mencetak 2 gol balasan. Kedua gol balasan Burnley itu dicetak oleh Jay Rodriguez pada menit ke-57 dan Maxwell Cornet pada menit ke-85. Dengan hasil tersebut, Everton kini hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Fabio Carvalho segera jadi milik Liverpool. Liverpool sebenarnya sudah mengincar anak muda berusia 19 tahun itu sudah cukup lama. The Reds bahkan sudah mencoba memboyongnya pada musim dingin 2022 lalu. Fulham sudah merestui penjualannya. Sayangnya saat itu Liverpool kehabisan waktu untuk menuntaskan proses administrasi pemain Portugal tersebut. Liverpool tak menyerah, mereka tetap berusaha agar bisa tetap mendatangkan Carvalho. Kini ada kabar terbaru soal transfer Fabio Carvalho. Liverpool disebut tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan sang gelandang dari Fulham. Hal tersebut terungkap dari unggahan jurnalis asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Dia mengatakan Carvalho sudah tuntas menjalani tes medis.
Harganya pun tak mahal. Liverpool cuma menyetor 5 juta euro plus add-on sekitar 2,7 juta euro saja. Liverpool juga memberikannya kontrak jangka panjang. Ia akan bertahan di Anfield sampai 5 tahun ke depan. Erling Haaland tolak pinangan Manchester City. Tanda akan pindah ke Real Madrid. Manchester City sudah mengonfirmasi akan mencari striker baru di musim panas nanti. Mereka butuh juru gedor baru untuk mengisi slot kosong yang ditinggalkan oleh Sergio Aguero. Nama Erling Haaland menjadi buruan utama Manchester City di musim panas nanti. Mereka ingin memboyong bomber Borussia Dortmund itu ke Etihad Stadium. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City sudah mengajukan tawaran kepada sang striker baru-baru ini. Mereka berani memberikan garansi jam bermain bagi Haaland. Mereka juga siap memberikannya gaji yang sangat tinggi. Namun tawaran dari City itu ditolak mentah-mentah oleh Haaland. Ia dikabarkan tidak tertarik untuk pindah ke mantan klub ayahnya itu. Laporan itu mengklaim bahwa Haaland memang sudah menentukan kemana ia akan pindah musim depan nanti. Ia dilaporkan akan pindah ke Liga Spanyol. Sang striker sudah lama terpikat dengan La Liga, sehingga ia meminta sang agen untuk mengurus kepindahannya ke Spanyol. Real Madrid menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Haaland, setelah Barcelona mundur karena tidak sanggup membayar gajinya yang selangit. Sang striker dilaporkan punya klausul rilis senilai 75 juta euro yang harus disetor ke Dortmund di musim panas nanti. Inter Milan akan duetkan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala di musim 2022-2023. Sebuah proyek ambisius dicanangkan oleh Inter Milan. Inter Milan dilaporkan ingin memperkuat tim mereka di musim panas nanti. Setelah sukses kembali berjaya di Italia, pasukan Nerazzurri ingin juga berjaya di Eropa. Salah satu pos yang ingin diperkuat oleh Simone Inzaghi musim depan nanti ialah lini serang. Ia merasa lini serang Inter kurang produktif, jadi ia ingin menambah armada di pos itu. Dilansir dari Sky Italia, Inzaghi sudah mengantongi 2 nama yang akan coba didatangkan di musim panas nanti. Ia ingin memboyong Romelu Lukaku dan Paulo Dybala sekaligus. Inter Milan dilaporkan akan sangat fokus untuk merekrut Dybala, karena sang striker dianggap tidak boleh lepas di musim panas nanti. Ini disebabkan Dybala akan berstatus sebagai free agent. Alhasil ada banyak yang mengantri untuk mendapatkan jasanya. Inter menilai ini kesempatan langka untuk mendapatkan striker top seperti Dybala dengan harga terjangkau. Jadi mereka akan fokus untuk merekrut sang striker. Lalu selanjutnya Inter Milan rencananya akan meminjam Lukaku dari Chelsea. Nantinya akan ada klausul pembelian permanen untuk sang striker. Pindah ke dalam negeri, Mark Klok dipanggil ke pemusatan latihan SEA Games 2021. Rasa bahagia sedang dinikmati oleh Mark Klok. Pilar Persib Bandung tersebut menjadi satu dari 29 pemain yang dipanggil buat menjalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2021. Klok sudah menjadi warga negara Indonesia sejak akhir November 2020. Tak bisa langsung memakai seragam merah putih, penyebabnya karena ia tidak dapat menunjukkan bukti garis keturunan Indonesia yang diminta oleh FIFA. Alhasil Klok mesti menunggu waktu masa menetapnya di tanah air sampai 5 tahun. Ia sudah tinggal di Indonesia sejak 2017 sehingga pada tahun ini ia sudah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Selain Klok, ada 3 pemain senior yang dipanggil yakni Fahrudin Arianto, Ricky Kambuaya, dan Irfan Jaya. Nantinya cuma 2 nama saja yang bisa dimainkan timnas Indonesia pada SEA Games 2021. Sementara pemain sisanya berusia di bawah 23 tahun. Klok menegaskan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan untuk memperkuat timnas Indonesia.
Resmi, Samsul Arif jadi nama berikutnya yang dilepas Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya kembali melepas seorang pemain. Kali ini adalah striker veterannya bernama Samsul Arif. Pengumuman itu dikonfirmasi langsung dari akun Twitter resmi klub tersebut. Pengumuman tentang Samsul Arif ini bisa dibilang mengejutkan. Pasalnya striker 37 tahun itu berhasil menemukan sentuhannya kembali bersama Persebaya Surabaya musim ini. Aji Santoso berhasil memanfaatkan sisa-sisa tenaga Samsul Arif menjadi sebuah senjata yang tetap mematikan. Di usianya saat ini ia berhasil mencetak 12 gol untuk Persebaya. Capaian ini membuatnya jadi penyerang lokal non-naturalisasi tersubur di Liga 1 musim 2021-2022. Belum lagi Samsul Arif juga mencatatkan penghargaan penting selama semusim di Persebaya. Penyerang asal Bojonegoro itu berhasil menasibkan dirinya sebagai Best 11 Liga 1 musim 2021-2022. Sejumlah rumor mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan banyak tawaran dari berbagai klub baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.